Ya, assalamualaikum Libra, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di bulan Desember tahun 2022. Ini saya reading di energi sekaligus karakternya ya, secara bersamaan di sini. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya, gitu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk energi dan karakter dia atau seseorang yang datang ke Libra Desember. Ini ada kartu muncul Love is all around you. Si dia ini atau sosok dianya ini adalah sosok yang penebar kebaikan gitu ya, itu, dan di energi dianya juga penuh kebaikan gitu. Otomatis di sini inner beauty-nya muncul, istilah kebaikan-kebaikan itu muncul dari dalam dianya gitu ya. Itu jadi punya hati yang baik gitu kan. Hati yang cantik ya, namanya inner beauty gitu kan. Itu ya, yang pasti ada kebaikan-kebaikan yang ada di energi dia ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kebaikan yang dia berikan ke orang lain ya, apapun itu gitu. Dan dia juga disayang dan dicintai banyak orang gitu, karena memberikan energi yang baik ke orang lain juga gitu kan, seperti itu ya. Jadi lebih ke penuh dengan kebaikan di apa yang dia berikan dalam tindakan-tindakan dianya gitu ya, penuh dengan cinta di sini. Itu ya, energinya seperti itu. Dan di sini dihubungan dengan Libranya ya, otomatis itu energi-energi kebaikan, penuh cinta itu yang diberikan sepenuhnya ke Libra di setiap waktunya gitu kan, seperti itu. Dan kapanpun juga gitu ya energinya. Dan kemudian di sini ada action speak loudly. Ini untuk si dianya ini cara mengekspresikan perasaan dia dengan tindakan-tindakan gitu ya. Itu dengan actionnya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya gitu ya. Untuk mengekspresikan perasaan dia ke Libranya gitu ya. Otomatis dengan cara mungkin memberikan suatu tindakan yang Libra juga suka, otomatis kan seperti itu ya. Itu tindakan seperti apa itu kalian sesuaikan aja, karena di setiap orang berbeda-beda ya tindakannya. Mungkin dengan cara memberikan suatu barang atau mungkin dengan kejutan-kejutan, atau mungkin tindakan di sini kayak misalkan dia butuh apa, Libranya membantu. Nah, kayak gitu-gitu. Yang pasti yang dia berikan itu tindakan gitu ya, dalam hubungan asmaranya gitu. Ya, itu. Jadi saling memberikan energi tindakan di sini gitu kan. Ya, itu lebih ke tindakan yang diberikan untuk mengekspresikan perasaan dia gitu ya, energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada ask for help juga. Energi dia ini ya, ini dia seseorang yang mempunyai karakter yang suka menolong, suka membantu orang lain gitu ya, suka berbagi. Nah, seperti itu energinya, lebih ke suka membantu, suka menolong gitu ya, itu. Dan di sini mungkin di hubungan asmara kalian ya, dia ke Libranya ini ya, kalian sama-sama saling bantu gitu ya, saling bantu, saling istilahnya menolong, mungkin membantu atau menolong dari segi skill, kebaikan, atau mungkin bahkan materi gitu ya. Itu energinya saling mengisi kalau saya lihatnya. Di sini lebih ke saling memberikan motivasi, support gitu kan. Misalkan ada masalah ya kalian saling menyelesaikan bareng-bareng, energinya seperti itu. Lebih ke mempunyai energi kepedulian tinggi kalau saya lihatnya dengan karakter ini ya. Itu lebih ke seseorang yang mempunyai empati, simpati ya, peka orangnya,
peduli terhadap orang lain gitu ya, nggak tegaan mungkin orangnya gitu, seperti itu, lebih ke banyak membantu ke orang lain lah, energinya seperti itu ya, itu. Dan di sini kalau saya lihatnya dengan energi ini kartu yang muncul ini ya, di sini hubungan kalian ini adalah koneksi spiritualitas gitu. Energinya koneksi yang memang diberikan Tuhan ke kalian itu karena doa-doa kalian, mungkin seperti itu ya. Doa-doa kalian yang terkabul dan kalian dipersatukan, mungkin seperti itu energinya ya. Itu, atau kayak energi telepati ya, mungkin seperti itu. Telepati yang lewat doa gitu kan ya, energinya. Yang mana di hubungan asmara kalian ini lebih ke saling mendoakan satu sama lain gitu kan. Kalian mempunyai tujuan yang sama di hubungan asmara dan kalian bareng-bareng berdoa untuk hubungan kedepannya lebih baik, atau ada tujuan-tujuan tersendiri gitu ya. Itu lebih banyak saling mendoakan di hubungan asmara kalian di sini. Dan di sini di energi ini pun juga kelihatan kalian sama-sama dari segi spiritualitas, dari segi agama, keyakinan kalian sama-sama kuat di sini. Dan istilahnya apa yang kalian inginkan ini selalu tertuju ke Tuhan gitu ya. Harapan-harapan, doa kalian itu selalu memohonnya ke Tuhan gitu. Energinya seperti itu sih, lebih ke dekat dengan Tuhan kalau saya lihatnya ya, energinya seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada physical touch, lebih ke sentuhan lembut, sentuhan fisik gitu kan energinya. Di sini lebih ke kalian di hubungan asmara ini lebih ke istilahnya ke kelembutan dengan kalian menyentuh gitu ya. Mungkin kalau istilahnya kalau kalian berpasangan gitu kan, minimal mungkin bersalaman atau mungkin merangkul gitu kan, tanda sayangnya kan seperti itu gitu ya. Itu, atau ya mengelus rambutnya, memegang kepalanya dengan tindakan sayang gitu-gitu ya. Yang pasti ada sentuhan-sentuhan lembut atau sentuhan fisik yang membuat hubungan kalian ini tambah dekat gitu, energinya seperti itu ya. Itu. Dan mungkin dia ini akan ketemu dengan si Libranya dengan energi ini gitu ya. Istilahnya dia benar-benar ingin ketemu langsung gitu ya, face to face gitu. Lebih ke menginginkan untuk adanya adanya pertemuan secara langsung gitulah ya, agar kalian bisa dekat, benar-benar dekat dari fisiknya juga gitu energinya ya. Itu. Dan kemudian di sini kemudian di sini ada express love through gift. Ini mungkin dia datang ke Libranya dengan memberikan suatu kejutan, hadiah atau kado gitu ya. Itu yang berbentuk barang kecil tetapi berharga, benda kecil tetapi berharga gitu ya. Atau mungkin benda-benda yang istilahnya benda apapun itu atau barang apapun itu, tapi kalian sama-sama ngerasa saling menghargai. Cara menunjukkan atau mengekspresikan perasaan cinta itu dengan barang itu gitu kan, seperti itu. Istilahnya lebih ke apapun barangnya, lebih ke kalian melihat dengan niatan ya, dengan niatan atau ekspresi cara menunjukkan cinta kalian gitu. Energinya seperti itu sih ya. Jadi lebih ke ada barang atau benda yang ingin kalian berikan ya, atau ingin dia berikan ke Libranya, berbentuk barang kecil tapi berharga ya. Dan ini saya lihatkan di sini untuk untuk kartu gambarnya ini tentang sepasang mermaid ya, yang mermaid maskulinnya atau laki-lakinya ini memberikan kerang yang berisi mutiara ke mermaid yang perempuan atau yang feminin gitu ya. Itu jadi lebih ke mutiara itu kan benda kecil tetapi sangat-sangat berharga ya. Itu. Dan
mungkin kalian diberikan perhiasan atau apapun itu ya, atau mungkin dia datang ke Libranya melamar atau tukar cincin ke Libra, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti dia akan datang dengan memberikan sebuah hadiah atau kado ya, itu, atau kejutan-kejutan tersendiri lah yang pasti ya, intinya seperti itu. Dan dia akan memberikan suatu barang yang Libra suka juga gitu kan, seperti itu energinya ya. Mungkin bisa juga dia datang ingin ketemu langsung ya, dan memberikan lamaran atau tukar cincin di sini ya, atau mungkin bahkan nikah siri bisa juga ya, kalau menurut Islam ya, seperti itu. Jadi lebih ke datang ke Libranya dengan energi yang seperti itu ya energinya. Oke, itu untuk karakter dianya ini seseorang yang nggak pelit gitu ya. Misalkan ada apa namanya, ada pemasukan di dianya yang mungkin dari segi dari segi karir mapan, keuangan ada keberlimpahan, jadi memberikan barang kecil itu pun juga nggak nggak berat gitu ya untuk dia gitu. Lebih ke apapun yang dia usahakan dengan keuangan ya, dia berusaha untuk menyenangkan hati pasangan dengan cara memberi hadiah gitu kan, kado atau kejutan atau barang atau apapun itu ya gitu. Yang pasti di sini kalau misalkan ini resonate untuk kalian ya, dia akan datang di bulan Desember untuk adanya lamaran atau tukar cincin di kalian, dan itu merupakan suatu kebahagiaan untuk dianya gitu ya, itu. Oke, kalau saya lihatnya energi dia ini energi yang penuh dengan kebaikan sih ya, itu. Lebih ke tindakan yang dia berikan dalam mengekspresikan perasaan gitu ya, energinya seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada Nine of Cups. Ini karakter dianya ini sosok yang tenang ya, yang tenang, menenangkan gitu ya. Itu menenangkan orangnya, pendiam mungkin seperti itu ya, nggak banyak bicara orangnya ya, lebih ke tenang orangnya gitu ya. Dilihatnya itu karakter tenangnya kelihatan gitu. Itu sih, lebih ke nggak banyak tingkah gitu ya energinya. Itu lebih ke tenang, lebih ke kalem gitu kan, lebih ke kalau Libra deket dengan dianya pun juga lebih ke ngerasa nyaman, aman gitu ya, energinya seperti itu. Itu sih, dan dia suka akan rumah. Dia nyamannya berada di rumah ini, sosok ini gitu ya, itu. Energinya seperti itu sih. Dan di rumah pun juga penuh dengan keberlimpahan ya. Ini ada macam-macam buah gitu kan, ada cup-cup juga. Jadi dia di rumah juga ngerasa bahagia juga, ngerasa happy juga gitu. Itu ya, orangnya seperti itu, misterius mungkin ya, pendiam itu. Oke, dan kemudian di sini ada the High Priest. Tadi sudah ada juga, ada Asphalt Head ya. Lebih ke ya dari segi spiritualitas atau keyakinan atau agama, religi dia kuat di sini gitu ya. Lebih ke situ sih energinya, karakter dianya ya. Itu. Dan di sini meskipun dia ini agak egois, tetapi lebih ke bukan egois yang negatif, tetapi lebih ke berprinsip gitu ya, mempunyai prinsip sendiri gitu. Prinsip untuk kekuatan dianya, kekuatan dalam hubungan gitu kan, seperti itu ya, energinya seperti itu. Dan kalau misalkan ada masalah pun juga dia mudah untuk mencari jalan keluarnya gitu, lebih ke mudah mencari solusi gitu ya energinya. Dan dia suka akan keharmonisan, hubungan yang harmonis itu yang dia suka gitu, nggak suka akan pertentangan gitu kan ya. Itu dia lebih ke suka keharmonisan ya, orangnya juga tenang kan ya, lebih ke suka ke hubungan yang lebih harmonis gitu, energinya seperti itu. Lebih ke nggak mau berkonflik lah orangnya ya, energinya
itu. Dan kemudian di sini ada Six of Swords, ini kalian LDR di hubungan ini ya. Kalian LDR, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara di sini energinya ya itu. Dan dia akan datang ke Libra ya, otomatis ingin mempunyai tujuan di hubungan asmara kalian ke depan, lebih ada tujuan gitu ya, lebih ke ada progres, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada pergerakan ke depan dalam hubungan asmara, lebih serius lagi gitu, energinya seperti itu sih. Dan dia akan datang ya di bulan Desember, otomatis dengan energi ini dia akan datang, kalian akan ada pertemuan di sini, mungkin ada yang berlibur bareng, bisa juga ya. Itu yang pasti akan ada pergerakan di dianya untuk hubungan asmara, lebih ada keseriusan di sini ya itu. Dan dia ini karakter yang kalau sudah mempunyai tujuan yang dia inginkan, dia benar-benar ingin mewujudkan itu gitu, dan biasanya berhasil dengan energi ini ya. Itu dengan energi The High Priest juga ya, dengan adanya The Wheel of the Year juga gitu. Jadi lebih ke apa ya, mempunyai karakter yang optimis orangnya gitu, karakter optimis, memandangnya ke depan gitu ya, nggak mau melihat ke belakang. Kalau misalkan melihat ke belakang nih, dia lebih memilih untuk mengambil pembelajaran aja, agar itu justru akan lebih memperkuat di kehidupan dianya gitu, energinya seperti itu ya. Dan nggak mau lagi kembali ke masa lalu gitu kan, ke masa lalu yang mungkin memberikan energi toksik di dianya gitu ya. Itu mungkin dia pernah ada hubungan dengan seseorang yang mungkin melukai hatinya gitu kan, seperti itu. Atau mungkin dia mendapatkan hubungan yang mungkin toksik, bisa juga ya. Tapi untuk kedepannya dengan Libranya ini lebih ke banyak perubahan sih di dianya, banyak apa namanya, banyak pergerakan atau banyak pertumbuhan gitu ya di hubungan dengan Libra ini lebih baik, karena tujuannya ya otomatis ke depan bersama gitu kan, mempunyai tujuan itu, ada tujuan yang bareng bersama dengan Libra, energinya seperti itu sih. Dan nggak mau mengingat masa lalu lagi yang mungkin membuat dia sakit hati, mungkin seperti itu gitu ya. Itu kalau misalkan sama Libra nih dulu pernah ada hubungan ya, otomatis di sini hubungan di kalian ini kayak seperti dia anggap ya udah masa lalu aja gitu ya, seperti angin lalu aja gitu, yang penting kehidupan sekarang dan kedepannya gitu, mungkin seperti itu, ada tujuan yang lebih baik, lebih serius, mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ini orang lama yang kembali ke dalam hubungan lagi gitu kan, itu. Atau mungkin dia mempunyai hubungan dengan orang yang lama atau masa lalu dianya yang selain Libra memberikan toksik, tetapi dengan Libra meskipun orang masa lalu, dengan Libra ini lebih ke orang yang baik, yang setara dengan dia gitu, makanya dia lebih menerima Libra dalam hubungan asmara ini, mungkin seperti itu ya. Ini kalau resonate untuk kalian ya, itu seperti itu. Yang pasti dianya lebih ke fokus untuk mencapai tujuan ke depan sih energinya dengan energi Six of Swords ini. Dan kenapa saya bilang seperti tadi, karena orang masa lalu ada ya, ini karena ada The Lovers di sini. Sosok yang datang ke Libra ini ya orang masa lalu yang datang ke Libra lagi gitu ya. Dan ini istilahnya energi jodoh ya di kalian ini, energi jodoh yang orang masa lalu kembali ke Libra, pada akhirnya menjadi jodoh kalian gitu, energinya seperti itu sih ya. Kalau misalkan ini bukan orang masa lalu tetapi kalian mempunyai energi jodoh dengan seseorang ini ya, dia ini sosok yang penuh cinta ya, itu saling mencintai di hubungan asmara kalian ini gitu, karena ada Two of Cups juga, makanya saya bilang saling ini karena ada energi true love juga gitu ya, energinya, energi jodoh di hubungan Libra dengan dia ya, seperti itu. Dan dia ingin mewujudkan itu untuk kedepannya, menuju ke kayak menjemput jodoh gitu ya, seperti itu energinya dia datang ke Libra gitu.
Itu sih. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year, ini ada dalam waktu 1 tahun ini ke depan, atau Desember ini kan masuk dalam waktu ini gitu ya. Itu di energi dia ini penuh dengan keberuntungan dan keajaiban di sini. Di roda keberuntungan dianya dalam waktu 1 tahun ini ke depan, dan Desember ini ada di dianya, ya otomatis ada roda keberuntungan di perputaran kehidupan dianya gitu ya, seperti itu. Baik di segi karir, di sini ya ada pentakel, di segi karir, keuangan, bisnis usaha, kemudian di cupnya juga di segi hubungan asmara kalian ya. Itu ada energi jodoh, ada energi komitmen, energi pernikahan di sini, otomatis memberikan kebahagiaan untuk dianya gitu kan ya. Energinya seperti itu. Yang pasti ada kebahagiaan yang dia rasakan dalam hubungan asmara dengan Libra gitu kan, seperti itu. Atau mungkin hubungan dengan pertemanan, keluarga ya, hubungan sosial, hubungan di karir, atau apapun itu, yang pasti ada kebahagiaan yang dia rasakan di sini, yang dia dapatkan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada SWOT. Ini tujuan yang dia benar-benar ingin capai ini bisa terwujud ya di dalam waktu ini. Dan ini ada one juga, planning atau rencana atau strategi yang dia berikan selama ini dalam kehidupan dia ya bisa terrealisasi. Kalau di hubungan asmara ya otomatis akan ada pernikahan di sini di bulan Desember gitu kan, ada komitmen serius gitu. Kalau misalkan Desember belum ada nih ya, dia belum memberikan energi ini ya, dalam waktu 1 tahun ini ke depan dia akan menikah dengan Libra gitu ya, energinya seperti itu, atau memberikan komitmen dalam hubungan asmara yang lebih serius gitu. Itu sih yang pasti dalam waktu 1 tahun ke depan ini energi dianya ini banyak keberuntungan di semua segi ya, energinya seperti itu ya. Makanya di sini mungkin dia dipertemukan dengan Libra ini ya karena kalian berjodoh dan waktunya yang diberikan Tuhan adalah saat ini gitu kan. Itu saat ini dalam waktu 1 tahun ke depan gitu ya, maksimalnya mungkin seperti itu gitu kan. Itu. Dan di sini ada Two of Cups juga, otomatis dalam waktu ini, dalam Desember mungkin, atau dalam waktu 1 tahun ini ke depan, kalian ada yang memberikan komitmen serius dalam hubungan atau pernikahan di sini dengan kartu Two of Cups ya. Kalian ada yang menikah dengan jodoh kalian di sini untuk Libra ya. Itu. Dan kalian saling memberikan energi ketulusan cinta, ada kesejatian cinta di sini. Tadi sudah saya sebut kalian ini true love gitu ya, cinta sejati. Itu ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu kan. Itu saling memberi motivasi, support ya, saling cinta, saling sayang, saling memberikan perhatian gitu kan. Itu saling tolong menolong satu sama lain juga tadi ya energinya. Dan di sini ada Ten of Cups, otomatis kalian bisa mewujudkan untuk mempunyai keluarga kecil bahagia, sejahtera bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kalian gitu ya. Ada kebersatuan dalam satu keluarga yang bahagia di sini ya. Itu. Dan waktunya dalam waktu 1 tahun ini ke depan, dan mungkin Desember masuk ini gitu kan. Itu ya. Itu yang otomatis nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan dengan jodoh kalian, atau dengan pasangan, atau dengan calon suami atau istri, atau dengan suami dan istri kalian ya. Atau ini mungkin karakter dari suami atau istri kalian ya, atau pasangan kalian ya, calon suami atau calon istri kalian, seperti itu ya. Itu energinya. Oke, nah di sini ada the Sun. Ini dianya ini pekerja keras orangnya ya, itu mandiri juga ya. Kalau saya lihatnya di sini pekerja keras, mandiri, dan dia banyak memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu ya, memberikan tadi ya penuh cinta juga ya. Itu lebih banyak memberikan kebermanfaatan untuk ke banyak orang, lebih ke bersinar ya, dari mempunyai inner beauty yang cantik dari dalam, jadi auranya lebih bersinar dengan kebaikan-kebaikan dianya gitu ya, memberikan
kebersinaran ya, memberikan solusi, saran, atau yang pasti berguna untuk ke banyak orang itu ya, untuk dianya yang dia berikan tindakan-tindakannya gitu ya, kebaikan-kebaikannya gitu. Itu. Dan di sini orangnya hangat gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada lily flower, ini dia sosok yang dewasa, yang bijak, matang gitu ya. Itu cara berpikirnya juga terbuka, open minded orangnya gitu. Dan dalam mengambil keputusan pun juga tepat biasanya, energinya seperti itu ya. Itu. Dan dia dikenal banyak orang, dikenal di lingkungannya, di masyarakatnya, atau di lingkungan ya, yang pasti banyak fans lah ya untuk dianya, dikenal banyak orang gitu ya, energinya seperti itu. Atau mungkin di karir dia yang berhubungan dengan orang banyak gitu, apapun itu dianya ya, itu yang pasti dia dikenal banyak orang kalau saya lihatnya ya, itu. Dan dewasa, bijak, matang orangnya ya, itu. Dan cantik kelihatan cantik di sini dari bunga lilinya ya, seperti itu. Kalau perempuannya, kalau laki-laki ya tampan kan, otomatis seperti itu. Oke. Dan kemudian di sini ada the anchor, ini di karir dianya mapan nih, sosok ini ya, di karir dianya mapan ya, istilahnya lebih ke di jiwa dia itu ya kuat ya, dari segi mentalnya kuat di sini kalau saya lihatnya, dari segi jiwa mental kuat gitu, atau mungkin fisiknya juga kuat gitu kan, seperti itu. Atau dia dalam menjaga hubungan juga kuat, otomatis ada komitmen juga di sini. Tadi juga ada Two of Cup, itu energi komitmen ya, otomatis dia orang yang mempunyai energi kuat atau komitmen atau setia di sini dengan karakter ini gitu ya. Itu kalau mempunyai pendirian ini nggak goyah nih ya, nggak mudah goyah gitu ya, orangnya seperti itu, kuat dalam megang prinsip tadi ya, energinya bukan egois tapi lebih ke berprinsip sih, mempunyai prinsip tersendiri gitu ya, gitu ya. Komunikasinya juga bagus, meskipun pendiam tetapi kalau diajak berkomunikasi juga bisa mengimbangi gitu ya, gitu. Dan kemudian di sini ada the fish, ini dia penuh dengan keberlimpahan gitu ya. Dari segi keuangan juga nggak masalah ya, karena berlimpah ya, dari rezekinya penuh dengan keberlimpahan nih sosok ini ya, itu energinya ya, itu. Jadi penuh dengan keberlimpahan yang ada di energinya dia. Keberlimpahan itu sebenarnya nggak harus cuma materi aja, tetapi dari segi mentalnya dia juga ngerasa oke, mandiri, happy aja gitu kan, banyak kebersyukuran kalau saya lihatnya orang ini ya, itu apapun yang dia punya dia lebih banyak mensyukuri gitu kan, jadi dia lebih bahagia gitu ya. Jadi keberlimpahan itu dari situ, dari rasa syukurnya dia gitu, itu ya. Banyak kebersyukuran di energinya dia dengan apa yang dia punya, apalagi dia mempunyai rezeki yang berlimpah juga, jadi ya bertambahlah keberlimpahan dari segi psikis dan segi fisik juga gitu kan, otomatis ya, dari keberlimpahan materi juga kan ya, itu. Jadi lebih banyak keberlimpahan di energi dia, penuh dengan kebahagiaan juga gitu kan, penuh dengan kebersyukuran. Seseorang yang mudah bersyukur itu akan ngerasa berlimpah, ngerasa tercukupi semuanya gitu ya, seperti itu. Apalagi materi dia juga ada keberlimpahan gitu kan, jadi ya penuh untuk semua, ada keberlimpahan di situ gitu kan. Dan kasih sayangnya juga penuh, cintanya penuh gitu kan. Dia suka memberikan kebermanfaatan ke banyak orang, mungkin suka berbagi ya, suka menolong, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan ya, otomatis
yang akan kembali ke dia ya akan lebih berlimpah dari apa yang dia berikan ke orang lain gitu kan, dari bantuan, dari materi atau apapun itu gitu ya energinya itu. Dan kemudian di sini ada the clover. Ini dari karakter the fish tadi ya. Ini karakternya juga tenang ya tadi, dengan the fish ini ya, ada gambar ikan di air laut yang bening, yang jernih gitu kan. Dia mempunyai karakter yang tenang. Tadi juga ada Nine of Cups ya, karakter yang tenang, yang enggak banyak tingkah gitu kan, orangnya pendiam, lebih ke orang ngelihat dianya ini lebih kayak seseorang yang percaya diri, yang tenang, yang memberikan kenyamanan gitu kan. Misalkan ada orang yang dekat dia pun juga tenang, ngerasa aman, nyaman gitu ya. Energinya seperti itu, dan energi kebaikan-kebaikan yang lain juga banyak di dianya. Itu. Jadi ya lebih ke orangnya tenang lah ya. Itu, tenang, nyaman gitu. Seperti itu. Ya, energinya. Itu ya. Tapi kalau misalkan ikan di sini, kalau ikan misalkan diganggu sedikit gitu ya, ada orang yang mengganggu atau menggoyangkan airnya yang untuk tempat dia hidup gitu kan. Itu kalau misalkan ada orang yang jahil, mungkin orang yang jahat ke dia, ya dia akan marah gitu ya energinya. Nggak akan tinggal diam gitu kalau saya lihatnya, orangnya seperti itu sih. Tapi kalau nggak ada yang menyenggol dia, ya dia akan tenang-tenang aja, justru malah akan lebih memberikan kehangatan, memberikan ketenangan ke orang yang ada di sekelilingnya gitu ya. Seperti itu sih kebaikan-kebaikannya gitu ya, asal jangan disenggol aja gitu. Dengan energi seperti ini ya, itu orangnya. Disenggol dalam artian berniat nggak baik gitu ya, energinya seperti itu. Kemudian tadi ada the clover ya, ini cinta sejati kalian Libra, sosok ini ya, dia mempunyai kesejatian cinta, ketulusan cinta di sini itu ya, itu energinya. Dan di sini dengan clover ini dia ya memang di kehidupan dia ini banyak keberuntungan gitu, keberuntungan, keajaiban ya, keberkahan. Dan dia mungkin ngerasa dengan Libra ini ya ngerasa ada keberuntungan gitu ya, ada keberuntungan, keberkahan juga gitu kan, keajaiban yang dia rasakan gitu, yang mungkin dulu pernah ada hubungan sebelum sama Libra, pernah tersakiti ya, ada energi toksik, jadi ketemu dengan Libra ya otomatis dia ngerasa sesinergi, sefrekuensi ya, sama-sama baiknya, mungkin seperti itu gitu kan, sama-sama kuat dalam segi agama ya, dari segi kebaikan-kebaikan, segi materi mungkin ya itu. Jadi ya it's okay, kalian ini saling merasa ada keberuntungan dan keajaiban dengan energi ini gitu, kalian ngerasa itu karena through love ya. Ini bisa energi Libra juga kalian merasakan energi dia juga untuk Libra ya, itu dan sebaliknya gitu sih. Yang pasti di sini hubungan yang terjalin di kalian ini adalah hubungan yang memang Tuhan memberkati, Tuhan mengizinkan, Tuhan merestui gitu ya. Itu yang memang ini energi jodoh ya. Jadi ya memang kalian dipertemukan karena jodoh ya, karena Tuhan merestui itu. Ya memang dia datangkan ke Libra ya. Karena mungkin si Libranya ini juga mempunyai energi baik ya, otomatis akan menarik orang-orang yang baik juga gitu kan. Namanya jodoh itu biasanya orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik juga gitu kan, demikian juga sebaliknya kan gitu ya, energinya seperti itu. Jadi kalau saya lihatnya di sini lebih ke energi jodoh yang seperti itu di Libra ya itu. Dan ini sosok yang akan datang ke Libra di bulan Desember, energi dan karakternya seperti itu ya, itu sih. Oke. Ya.
Itu udah ya untuk energi dan karakter. Kita lihat untuk angkanya, barangkali ini angka-angka yang berhubungan dengan hubungan kalian ya. Apapun itu, mungkin tanggal jadian ya, tanggal nikah, tanggal apapun itu mungkin yang ada hubungannya dengan angka kita sebut ya. Di sini kadang ada yang meminta itu gitu kan untuk sebut angka dan zodiak biasanya dengan energi seperti ini ya, readingan tarot ini gitu. Angka yang tertulis di sini angka 16 ya, 7, 49, 13, 4, 5 ya. Kemudian 14, 17, 47, kemudian berapa tuh, 11 ya, 11, kemudian 2, 19, kemudian di sini ada 5, berapa tuh, 9, kemudian 6 ada 2 ya di sini, 10 nya ada 2, kemudian angka 2 lagi, 4, kemudian 31, angka 30 ya, kemudian angka 35, angka 3, kemudian 8, 7 ya, 34, angka 6, 9 dan 2 ya. Itu yang bisa saya sebut di angka-angka di sini tentang itu. Kemudian kita lihat untuk zodiaknya di sini kelihatan sekali kalau di sini zodiak Libra ada ya, Libra sama Libra bisa. Kemudian water sign, elemen air yaitu Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Taurus ya, kemudian Capricorn di sini ya, itu. Kemudian apa ini ya, sebentar, Capricorn, oke, Aquarius ya, itu ya yang bisa kesebut di sini. Itu sih energinya. Oke ya, itu yang bisa kesebut zodiaknya di sini ya. Tapi barangkali mungkin zodiak yang kalian harapkan itu nggak ada di sini. Tapi untuk energi dan karakternya sesuai di kalian ya, otomatis ini bisa resonate untuk kalian gitu kan, karena ini yang saya reading kan tentang energi dan karakter gitu kan, seperti itu ya. Kalau zodiak mungkin nggak kepaku di sini gitu kan, itu energinya ya itu. Jadi nggak usah risau kalau misalkan saya nggak nyebut zodiaknya gitu kan, energinya seperti itu. Yang pasti energi dan karakternya seperti ini, sosok yang akan datang ke kalian ya, itu. Kalau ini resonate berarti ini readingan untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup Libra readingan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.